Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi, Santi Om. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Olivia selaku dosen Deterministic Optimization and Stochastic, Ibu Erni dan Ibu Alda selaku asisten dosen. Izinkan saya mewakili kelompok 5 memperkenalkan diri sebelum kita mulai presentasi terkait final project dari kelompok 5. Baik, kelompok 5 terdiri dari 5 mahasiswa. Yang pertama, saya sendiri, Arif Istarianto. Yang kedua ada Mas Ahmad Firmansyah. Yang ketiga ada Mbak Ardia Rahma Prinanda. Yang keempat ada Mbak Nadia Tamara. Dan yang kelima ada Mas Pamungkas Agung Pribadi. Selanjutnya. Baik, kita mulai dengan abstrak. Jadi, laporan ini adalah digunakan atau kita gunakan untuk mengevaluasi lokasi optimal untuk fasilitas produksi baru pabrik yang kita namakan di sini adalah Cemilun Incorporation yang lokasinya di Amerika Serikat. Gunanya apa? Yaitu gunanya untuk memperluas pasar dengan fokus pada pengurangan biaya pembelian dan pengiriman produk jaminan. Ada 4 lokasi potensial yang dianalisis, yaitu yang pertama Yuma, yang kedua Fresno, yang ketiga Tucson, dan yang terakhir adalah Pomona. Berdasarkan biaya pembelian, biaya pengiriman, material, dan jarak ke pelanggan utama, ada 4 lokasi tersebut adalah merupakan 4 lokasi potensial. Melalui model pemrograman linear digunakan untuk mengoptimalkan pemilihan lokasi dan alokasi pelanggan, di mana dengan kapasitas produksi setiap fasilitas hingga 20.000 ton per tahun dan biaya transportasi sebesar $0,15 per ton per mil, maka kita gunakan program ini supaya kita mendapatkan lokasi dan alokasi pelanggan yang optimal. Laporan ini juga kita tujukan untuk mengevaluasi efisiensi Departemen Pemrosesan Pemesanan, kemudian membandingkan skenario apakah lebih efisien dengan 5 atau 4 staf saja, dengan tujuan untuk menjaga probabilitas lebih dari 3 pesanan dalam sistem di bawah 6%. Hasil analisis menunjukkan bahwa lokasi Tucson adalah lokasi optimal dengan biaya total sebesar $510.900 per tahun dan mengurangi staf menjadi 4. Tidak dianjurkan karena peningkatan waktu tunggu dan biaya. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jika biaya transportasi meningkat, utamanya di lokasi Yuma, bisa menjadi alternatif yang lebih baik. Rekomendasi laporan adalah untuk memilih Tucson sebagai lokasi ekspansi dan mempertahankan 5 staf untuk efisiensi operasional. Kata kunci dari abstrak ini ada beberapa. Yang pertama, model pemrograman linear. Yang kedua, optimalisasi pemilihan fasilitas. Dan yang terakhir, efisiensi operasional. Selanjutnya, latar belakang pembahasan ini yang pertama, perusahaan Cemilun Incorporation di Amerika Serikat adalah produsen makanan ringan yang ingin pertama meningkatkan kapasitas produksi, yang kedua memperluas cakupan pasar. Kendala-kendala yang dihadapi yang pertama menentukan lokasi yang paling efisien untuk kapasitas produksi, dan yang kedua mempertimbangkan biaya pembelian bahan baku dan biaya pengiriman produk ke pelanggan. Yang ketiga, pertimbangan tambahan yang perlu dihadapi perusahaan. Yang pertama, kapasitas produksi di setiap lokasi. Dan yang kedua, permintaan dari beberapa pelanggan utama. Selanjutnya, terkait masalah operasional terkait staf, di saat ini ada 5 staf yang memproses pesanan pelanggan. Manajemen mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah staf menjadi 4 atau 3 orang. Yang terakhir, ketentuan untuk pengurangan staf dalam kondisi 5 staf, probabilitas terhadap lebih dari 3 pesanan dalam sistem termasuk yang sedang diproses dan yang menunggu harus di bawah 6%. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mas Firmansyah. Silakan. Baik, yang berikutnya adalah tujuan penelitian.
kita ada tiga tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis biaya pembelian bahan baku dan biaya pengiriman produk ke pelanggan di tiga kota utama untuk menentukan lokasi terbaik. Yang kedua, yaitu untuk mengevaluasi kinerja pusat distribusi dengan membandingkan skenario 5 staf dan 4 staf, termasuk menghitung utilitas staf, waktu tunggu pelanggan, dan biaya operasional. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi apakah pengurangan staf menjadi 3 orang ini layak dilakukan berdasarkan probabilitas antrian dan biaya yang terkait. Kemudian di sini ada beberapa data informasi dari problem data. Di sini ada 4 ya untuk data yang kita miliki ini untuk kita olah menjadi analisis kita nantinya. Yang pertama yaitu site location. Ada 4 lokasi di sini yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Dan juga purchasing cost dan material cost. Dan untuk yang kedua yaitu ingredient dari produk ini ada 3. Yang pertama yaitu regular chips, kemudian green onion chips, dan party mix. Kemudian data permintaan ini juga ada beberapa lokasi yaitu Salt Lake City, Albuquerque, dan Phoenix. Kemudian jarak dari pen ke customer ini juga ada 4 ya, yakni Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Dan berikut adalah modeling formulation dari decision variable. Variabel yang dipilih untuk membantu perusahaan cemilan ini dalam mengambil keputusan adalah yang pertama biaya sewa, biaya bahan baku, dan biaya pengiriman. Kemudian untuk fungsi objektifnya ini untuk meminimalisir total biaya operasional untuk mencari di mana cost seminimal mungkin untuk eh, memperbesar market perusahaan. Ada 3, yakni biaya pembukaan fasilitas produksi, biaya pengiriman bahan baku ke pabrik, dan biaya distribusi ke pelanggan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Saya izin melanjutkan dari pemaparan Oke. Mas Firman. Iya, untuk modeling dan formulation, selanjutnya ada constraints, di mana faktor-faktor yang menjadi kendala itu ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama demand, di mana permintaan konsumen terhadap produk. Yang kedua yaitu distance, di mana itu adalah jarak antara konsumen dan pabrik. Dan yang ketiga itu supply, yaitu ketersediaan barang produksi. Lalu untuk the whole optimization modelnya, untuk menghitung biaya minimal digunakan metode linear programming dan data diolah dengan Microsoft Excel Solver. Lalu untuk mengevaluasi efisiensi pekerja, memproses pesanan, atau menghitung staf optimal digunakan metode model antrian menggunakan aplikasi POM-QM. Next. Kemudian ke bagian data processingnya. Di sini ada bagian menggunakan Excel Solver. Ada digunakan Microsoft Excel Solver untuk menyelesaikan total cost material. Di sini bisa didapatkan. Lalu ada total shipping cost-nya sama total biaya customer-nya, dapat terlihat bahwa total biaya yang paling minimal untuk memenuhi permintaan dari customer Jones ketika produksi dilakukan di Fresno. Rinciannya sebagai berikut tertera seperti tabel yang ditampilkan. Next. Kemudian yang kedua ini pada lokasi YZCO. Di sini ada total biaya produksi dan pengirimannya. Kemudian dapat terlihat bahwa total biaya yang paling minimal untuk memenuhi permintaan dari customer YZCO adalah ketika produksi dilakukan di Tucson. Rinciannya sebagai berikut. Tertera juga total cost materialnya sekian dan total shipping cost-nya sekian apabila biaya pengirimannya itu $0,15 per ton mile. Ya, berikutnya, uh, slide berikutnya akan disampaikan rekan saya, Mbak Nadia. Terima kasih. Baiklah, untuk data processing yang ketiga itu dari Square Qponics. Dari tabel yang kami tampilkan itu dapat terlihat bahwa total biaya yang paling minimal untuk memenuhi permintaan dari customer Square Q
ketika produksi dilakukan di Tucson Azer seperti sebagai berikut. Untuk total demand-nya itu 3.800 dan total cost-nya itu 111.030. Next. Berikut kami tampilkan langkah-langkah analisis yang kami lakukan menggunakan software POMQM. Bisa dilihat seperti yang ada pada slide. Next. Untuk hasil dan analisis, ada 3. Yang pertama, pengurangan menjadi 4 karyawan memenuhi standar kriteria manajemen, yaitu P N lebih besar daripada 3 adalah 5,17%. Untuk 3 karyawan sendiri tidak memenuhi standar kriteria manajemen, yaitu P lebih besar daripada N lebih besar daripada 3 adalah 8,04. Yang kedua, utilitas 4 karyawan meningkat menjadi 33%, sehingga tidak membebani kerja karyawan. Selain itu, perubahan 4 karyawan ini juga tidak mengganggu kenyamanan pelanggan dan dibuktikan dengan waktu tunggu pelayanan tetap rendah, yaitu di angka 0,077 menit dengan jumlah rata-rata pesanan yang naik menjadi 1,3592. Dan yang ketiga, untuk biaya operasional 4 karyawan menjadi 1.283.106,4 per hari, lebih hemat dari kondisi awal yang menggunakan 5 karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Pamungkas. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Setelah melakukan perhitungan, didapat kesimpulan sebagai berikut. 1. Terkait efisiensi pelayanan, yaitu dari 5 menjadi 4 karyawan tidak berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan. Namun, pengurangan menjadi 3 karyawan mulai menyebabkan keterlambatan pelayanan. Terkait panjang antrian akan berpengaruh pada beban sistem yang meningkat saat karyawan berkurang, namun hanya terjadi pada skema 3 karyawan yang menunjukkan awal potensi gangguan sistem. Tingkat utilitas pada 4 karyawan sudah efisien tanpa membebani karyawan, sedangkan perubahan menjadi 3 karyawan cukup meningkatkan risiko tekanan kerja dan kualitas layanan. Pengurangan menjadi 4 karyawan adalah kombinasi yang paling baik antara efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Sedangkan pengurangan menjadi 3 karyawan memang hemat, namun kualitas layanan juga menurun. Hanya perubahan menjadi 4 karyawan dengan probabilitas 5,17% yang memenuhi standar kriteria manajemen. Next. Saran. Pengurangan 4 karyawan sangat direkomendasikan untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Alokasi dana penghematan ini dapat diarahkan menuju peningkatan layanan lainnya dan ekspansi perusahaan. Untuk referensi, kami menggunakan Sigman 2009 Stochastic Renewal Theory, kemudian MIT OCW 2001 Central Limit Theorem, dan StatQuest 2020 Central Limit Theorem. Next. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari kami, grup DOSP 5. Sebelum menutup presentasi ini, izinkan kami membacakan sedikit pantun. Berkelana ke kota mencari ilmu, langkah pasti arah tujuan itu. Tugas deterministik, semua jelas tertata. Hasilnya pasti, tidak ada yang menyelipkan misteri. Pagi hari melihat awan berarah keputusan stokastik banyak yang beriak. Dengan probabilitas kita prediksi, meski hasilnya acak, tetap ada jalan untuk mengatasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.